bunga atau bisa disebut dalam kata artian riba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kita akan membahas tentang hal yang sangat berkaitan tentang kehidupan kita yang tidak semua orang bisa menyadarinya. Apa itu? Kita akan membahas tentang yang namanya bunga atau bisa disebut dalam kata artian riba. Dan apa sih efeknya? Dan apakah itu berdampak atau mungkin tidak berdampak sama sekali? Oke, sebelum itu kita saksikan video yang ini. Karena saya nikah 2009 sampai 2015 tuh pengen punya anak 6 tahun nggak dikabul-kabulkan. Ya Allah, paringi anak 6 tahun nggak hamil-hamil ini. Ada apa gitu loh. Dan itu tiba-tiba saya membaca hadis tentang riba. Salah satunya adalah barang siapa yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan dan kehancuran. Terus yang Al-Baqarah 278-279, barang siapa hukum riba dan tidak mau meninggalkan, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Saya mikir, diperangi Allah dan Rasulnya kalau nggak mau ninggalin riba. Ya garuk-garuk. Ya Allah, jangan-jangan aku ya konsultasi. Saya kontak Ustaz Samsul Arifin, Ustaz Fatih Karim, tak telepon sampai 1 jam. Mas Sabtu sekarang bertanya kepada diri, jenengan berapa tahun ini setelah punya utang, hatinya tenang nggak? Enggak, Etan. Gelisah ya. Kalau boleh beranalisa atau berburuk sangkanya ya itu karena dosa riba yang Mas Abdul masih lakukan. Mak celepo tuh. Mas, riba itu adalah semua pinjaman yang ada bunga di sana. Semua pinjaman yang ada kelebihan bayar jatuhnya adalah riba. Dan itu dosa paling ringan. Seperti kalau kita menjinai orang tua sendiri, ibu kita sendiri. Dosa terberatnya bakal ditentang perang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang kalau nanti makan riba itu ketika dibangkitkan itu seperti menyeberang ke sungai darah dan dilempari oleh batu dengan batu. Kok nggak ngeri kayak gitu? Ya Allah, ditunjuk-tunjukkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, majelep. Saya waktu itu mikir, ya Allah, merenung gitu. Kok iya ya? Dari ribuan mobil yang lewat di daerah Buntu Purwokerto, kok mobilku yang dibuat nyemplung ke sungai? Dari ribuan mobil yang parkir di Jalan Solo malam itu, kenapa mobilku yang dipecah maling? Kenapa malingnya ngambil iPad? Yang tahu aja kalau itu belum lunas gitu loh. Kenapa dari ribuan motor yang lewat di jalan istriku itu, istriku yang ditabrak? Dan semua nyambung. Riba. Wes nggak bisa ngelak. Yang membuat saya berpikir, inilah saatnya, sepertinya saya harus mulai membersihkan semua yang saya miliki dari riba. Akhirnya 2014 akhir, saya ngomong sama istri, mau nggak mau, kalau kita niat hijrah harus siap kehilangan. Kamu ngerasa? Lihat, beliau adalah seorang yang telah berpengalaman, telah merasakan secara langsung bagaimana efek dari riba tadi. Dan ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan gambaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dan menelaah dalam hidup ini. Bahwasanya kita tidak boleh iri dengan mereka yang kaya, karena bisa jadi kita tidak tahu bahagia apa yang Allah ambil darinya. Dan kita tidak boleh iri, jangan terlalu sedih dengan mereka yang miskin. Karena apa? Karena bisa jadi Allah berikan kebahagiaan ke dalam hidupnya. Hatinya tenang, tidak memikirkan hutang dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu gambaran buat kita semua. Nah, dari video tadi, video Bapak segala macam, bisa mendapatkan gambaran bahwasannya efek dari riba itu bukan ketika kita menggunakannya, tapi bisa jadi ketika kita memberikan kontribusi yang ada. Dan ini hal yang sangat berkaitan. Pengalaman juga buat kita semua. Efek dari riba itu bukan hanya ketika kita mendapatkannya kemudian kita mempergunakan uangnya, tapi bisa jadi yang pertama, ketika kita memiliki keluarga kita memiliki anak kita susah untuk diatur. Kemudian ketika kita menggunakan uang dari hasil riba atau hasil yang sangat tidak baik jalannya, maka ada saja uang itu hilang. Oke? Kemudian kalau misalnya kita mungkin menggunakannya, kemudian bisnisnya berkembang, usahanya berkembang, maka pasti ada saja efeknya. Dan ini orang yang merasakannya itu sulit banget untuk dinasehati. Dan memang hati-hati mereka itu sudah kental banget dengan kehidupan yang ada. Akhirnya mereka tidak ingin terlihat yang namanya minim. Padahal kita lihat bahwasannya bisa jadi orang yang miskin, yang kita lihat miskin, itu hatinya mereka tidak tenang karena tidak memikirkan yang namanya hutang. Dan orang yang kita lihat kaya, itu bisa jadi mereka ada kegelisahan di dalam hati. Bagaimana dengan ini, bagaimana itu. Nah, itulah kehidupan. Buat kalian semua, jangan lupa
Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan like, jangan bermanfaat untuk yang lain silahkan kalian share dan subscribe untuk kalian menyaksikan video-video lainnya. Oke, barakallahu fikum. Buat kalian semua yang ingin mendapatkan atau meningkatkan ekonomi kalian, silahkan cek link di deskripsi. Buat kalian yang ingin masuk ke dalam grupnya ataupun ingin mendapatkan desain-desain menarik setiap harinya, silahkan kalian masuk ke dalam deskripsi tadi. Dan kalian ingin bertanya, silahkan cek di kolom komentar dan silahkan tanyakan saja, karena itu akan bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masa yang akan datang. Oke, barakallahu fikum.